Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada dua perkara yang mana dua perkara itu adalah perkara yang paling utama yang tidak ada mendandinginya. Nabi SAW bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Dua perkara yang mana tidak ada sesuatu yang lebih utama daripadanya. Yang pertama adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah. Kalimat iman adalah kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang dengan hatinya dan dengan lisannya mengucap la ilaha illallah dan hatinya membenarkan apa yang diucapkan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berbuat kebaikan sebanyak apapun, berbuat amal soleh sebanyak apapun, tetapi tidak ada iman di dalam hatinya, maka di dunia dibalas kebaikan-kebaikannya, tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun daripada kebaikan tersebut. Maka iman adalah kunci. Nabi SAW sabdakan miftahul jannah, kunci surga. Syahadatu an la ilaha illallah, adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah di dalam hati kita terdapat kalimat la ilaha illallah. Di dalam hati kita terdapat iman. Maka iman yang sudah Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita jaga dan kita tingkatkan, kita kuatkan iman ini sehingga kita mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita pandai menghargai begitu mahalnya iman yang sudah Allah berikan kepada kita. Iman adalah perkara yang mahal, lebih mahal daripada segala-galanya. Seseorang yang mati tidak membawa harta yang banyak, tidak membawa pangkat jabatan yang tinggi, maka Allah taala tidak akan marah kepadanya. Tetapi seseorang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Maka pandailah kita menghargai begitu mahalnya ini iman, sehingga kita tidak mengganti, menjual iman kita dengan sekardus supermi, dengan dunia ini. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka tahu begitu mahalnya iman. Maka mereka tidak rela imannya diganti dengan harta dunia, dengan tahta wanita, tidak mau diganti. Maka seorang sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Huzaifah As-Sahmi, Abdullah bin Khuzafah As-Sahmi radhiyallahu an, ketika ditangkap seorang raja, lalu raja tersebut menawarkan, apakah engkau mau mengganti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akan aku berikan separuh daripada kerajaan, akan kunikahi engkau dengan anak wanitaku, akan aku beri engkau harta yang begitu banyak. Maka seorang sahabat Abdullah bin Khuzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu begitu tahu mahalnya ini iman. Wahai raja, jangankan setengah daripada kerajaanmu, seluruh kerajaanmu engkau berikan kepadaku, anak wanitamu kau memberikan kepadaku, harta yang banyak engkau berikan kepadamu, sekedip mata pun tidak akan aku tinggalkan ini iman kepada Allah, tidak akan kutinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kuatnya iman seorang sahabat radhiyallahu anhu, maka diganti, tidak mau diganti iman dengan harta tahta wanita. Oleh karena itu, kita yang sudah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita jaga dan kita tingkatkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhu, maka lewatlah seseorang yang bangsawan, kaya raya, tapi tidak memiliki iman. Maka sahabat bertanya, bagaimana pendapat kalian dengan orang ini? Sahabat radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, dia seorang bangsawan, dia kaya raya. Kalau dia melamar seseorang, maka lamarannya pasti akan diterima. Kalau dia akan mengusulkan sesuatu, maka usulannya pasti akan diterima. Karena Nabi SAW hanya diam saja. Tak lama kemudian lewatlah seorang muslim yang miskin. Maka Nabi SAW bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang muslim ini? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, dia seorang yang miskin. Kalau dia melamar seorang wanita, tentu lamarannya akan ditolak. Kalau dia berbicara, mengusulkan sesuatu, tentu usulannya
akan ditolak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang mafhumnya, kalau seandainya dunia ini dipenuhi oleh orang yang pertama tadi, maka satu orang muslim tadi yang lebih baik daripada semuanya. Maka inilah harga iman. Harga iman begitu mahal, yang perlu kita bina, yang perlu kita jaga, yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita kuatkan. Dan dunia ini masih ada karena masih adanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi hari kiamat selagi masih ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang paling utama adalah wan naf'u lil muslimin. Memberikan manfaat untuk orang-orang muslim. Memberikan manfaat. Jadilah kita orang yang memberikan manfaat dengan perkataan kita, dengan nasihat kita, dengan pangkat dan jabatan kita yang Allah sudah titipkan kepada kita, pangkat dan jabatan. Maka jadikanlah itu sarana untuk memberi manfaat untuk orang lain. Dengan harta kita, Allah berikan titipan harta. Maka dengan harta tersebut jadilah kita orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan dengan badan kita, dengan tenaga kita. Maka inilah orang yang mempunyai keutamaan, memberikan manfaat untuk orang lain. Nabi SAW sabdakan, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma janah. Barang siapa yang berpagi-pagi tidak ada niat untuk menzalimi orang lain, maka akan diampunilah dosa-dosanya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Dan barang siapa berpagi-pagi berniat untuk menolong orang-orang yang dizalimi, berniat untuk menunaikan hajat seorang muslim, maka pahalanya seperti pahala haji yang mabrur. Nabi SAW bersabda, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Dan hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Maka jadilah kita orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wa afdhal a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Seutama-utama amal adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang mukmin. Yatrudu anhu ju'an. Mereka menghilangkan kelaparan. Wa yakshifu anhu karban. Dan mereka menghilangkan kesusahan-kesusahan seorang muslim. Au yaqdi lahu dainan. Apabila ada utang maka dibebaskan, dilunasi. Menjadilah kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang lain. Allah Ta'ala akan menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman. Kita tingkatkan, kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadilah kita orang-orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.